Akhirnya, Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan jika sistem pemilu masih tetap seperti semula, tidak berubah sama sekali. Tidak seperti yang disampaikan Pak Denny Indrayana, kalau MK akan memutuskan sistem pemilu berubah dari proporsional terbuka menjadi tertutup. Ini dia, info terkini Widya. Pak Denny, bagaimana ini? Omongan Anda tidak sesuai kenyataan. Bagi yang belum tahu, Pak Denny Indrayana tahun 2011 sampai 2014 menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM saat Presiden dijabat Pak SBY. Setelah tidak menjabat, pindah ke Australia menjadi pengacara internasional. Dalam pemilu tahun depan, dia menjadi caleg dari Partai Demokrat. Mengerikan sekali jika orang-orang begini bisa jadi wakil rakyat. Bagaimana tidak? Sebelum MK memutuskan soal sistem pemilu, Pak Denny mengaku mendapatkan informasi dari orang yang kredibel bahwa sistem pemilu mau diubah menjadi pemilih partai politik, bukan nama caleg. Istilahnya itu sistem proporsional tertutup. Malahan Pak Denny bilang, dalam pengambilan suara 9 hakim, 6 setuju diubah sementara 3 hakim memilih sistem tetap. Berarti orang kredibelnya Pak Denny ini sebagai lawyer internasional perlu dipertanyakan. Lantaran dirinya yang diunggah di sosmed sempat viral. Atas unggahannya itu, 8 fraksi di DPR berkumpul dan menyatakan menolak merubah sistem. Sedangkan 1 fraksi tidak ikut di pertemuan tersebut. Kita tahu hanya PDI Perjuangan yang setuju sistem pemilu dikembalikan ke zaman Orde Baru. Atas keputusan ini, kita percaya jika PDI Perjuangan pasti akan mematuhi. Toh mereka tidak punya kepentingan apa-apa. Bahkan judicial review yang diajukan ke MK tidak dilakukan oleh PDI Perjuangan. Kita juga berhak bertanya pada Partai Demokrat, sikap apa yang akan diambil ke calegnya tersebut. Sudah sempat membuat riuh suasana politik, tapi ternyata MK memutuskan berbeda dari yang diprediksikan. Bukankah masyarakat sudah kelewat berdebat, beradu argumentasi, malah jadi el-elan begitu tahu kabar itu? Apakah Pak Denny melihat dampak yang ditimbulkan? Mestinya sebagai orang yang tahu hukum, dirinya harus berani bertanggung jawab. Apapun bentuk tanggung jawab yang bisa diambil, ya klarifikasi, bahkan bila perlu menyebut siapa yang memberikan informasi keliru itu. Di sisi lain, jadi terbukti omongan Pak Denny jelas sulit dipercaya. Meski memprediksi 3 hakim yang berbeda pendapat, setuju sistem tetap proporsional terbuka, faktanya yang setuju proporsional tertutup cuma 1. Fakta-fakta yang disebutkan Pak Denny jauh dari kenyataan. Bisa ditebak, Pak Denny bakal beralasan jika tadinya para hakim Mahkamah Konstitusi mau memutuskan seperti yang Pak Denny sampaikan. Karena kemudian menimbulkan polemik, akhirnya keputusan diubah. Ya silahkan kalau mantan guru besar UGM itu mau mengelak. Tapi bagaimana dengan masyarakat luas yang kadung percaya dengan informasi yang disebutkan Pak Denny? Apa enggak malah menyebut-nyebut berubahnya keputusan itu jadi cawe-cawe pemerintah? Makanya peta hakim atas keputusan sistem pemilu tidak seperti yang digambarkan. Itu kan cuma dalih saja, tetap tidak mau mengakui informasi yang diterima keliru. Kita patut bersyukur pihak Mahkamah Konstitusi tidak akan diam saja dengan yang dilakukan Pak Denny. Mereka bakal melaporkan ke organisasi advokat. Itu kata Pak Saldi Isra, salah satu hakim konstitusi. Paling tidak, minggu depan laporan segera dikirimkan. Jangan dikira organisasi advokat tidak bisa menindak, dan silakan Pak Denny menanggung akibatnya. Tidak hanya organisasi advokat di dalam negeri, laporan akan dikirimkan pula ke organisasi advokat di Australia juga. Kalau sudah begitu, jangankan bisa membantu Pak Anies memenangkan Pilpres, mencari suara untuk dirinya sendiri bakal kesulitan. Yang beruntung, MK tidak akan melapor ke polisi. Tindakan terberatnya bisa menjadikan mantan calon gubernur Kalsel. Sekali lagi ya, mantan calon loh, bukan mantan gubernur. Mantan calon gubernur Kalsel itu bisa kehilangan mata pencahariannya. Tidak selalu selamanya, tergantung nanti Mahkamah Etik Pengacara Internasional yang menilai seberapa besar kesalahannya. Tapi belum tentu kalau MK tidak lapor, Pak Denny aman dari jeratan hukum. Kan sebelumnya Menko Polhukam Pak Mahfud MD meminta kepolisian mencari tahu
Dari mana informasi yang didapatkan Pak Denny? Selain itu juga sudah ada warga yang lapor ke polisi. Jika kepolisian kemudian mendalami kasus ini, siap-siap aja ya Pak Denny. Mas AHY sebagai Ketua Umum Demokrat harus memperingatkan Pak Denny karena sudah beberapa kali melontarkan isu dan kenyataannya isu yang dimunculkan ternyata fitnah belaka. Kalau dibiarkan bicara semaunya sendiri, yang bakal rugi Demokrat. Kan sebentar lagi Mas AHY mau ketemu Mbak Puan, minta jangan cerewet tuh Pak Denny-nya. Selain soal sistem pemilu yang mau diubah, Pak Denny juga sudah mengajukan usul lewat surat terbuka supaya Pak Jokowi diturunkan oleh DPR. Katanya melanggar konstitusi. Itu kan tuduhan sangat ngawur. Orang begini jangan dibiarkan saja oleh Mas AHY. Yang bakal rugi Demokrat. Nanti masyarakat merasa jijik ada Pak Denny di situ. Tuduhan yang terbaru, Denny bilang pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian merupakan upaya penjagalan pada Pak Anies. Padahal jelas-jelas yang sedang melakukan pengusutan KPK, serta dimulai sudah sejak Januari. Itu bukan waktu yang pendek loh, sudah 6 bulan dugaan korupsi didalami. Sejak berhenti dari jabatannya Wamenkumham, Pak Denny sempat menjadi pembicaraan di Indonesia. Sewaktu jadi tim pengacara perselisihan hasil Pilpres 2019. Saat itu Pak Denny menggugat keputusan KPU yang memenangkan pasangan Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin. Tapi kemudian tidak bisa membuktikan kecurangan yang ada. Sebagai orang yang berlatar belakang hukum, serta mengerti banyak hukum, tidak selayaknya menyebarkan isu, informasi, ataupun berita yang belum tentu benar. Kita prihatin dan sedih, tokoh-tokoh termasuk pengamat hukum, hanya karena tidak berada di pemerintahan atau berada di partai oposisi, kemudian bicara semaunya sendiri. Kondisi tersebut malah berkebalikan dengan pengetahuan di masyarakat, yang sekarang ini malah jauh lebih bisa menerima, berpikir positif, serta tidak mudah terprovokasi. Apapun yang belum tentu jelas kebenarannya. Bagi mereka, informasi yang diiringi kebencian, sakwa sangka, hal berbau negatif menjadi pantas diragukan kebenarannya. Lihat saja, apa yang disuarakan Pak Denny atas berbagai kasus hanya berkutat di pemberitaan saja, tidak mampu menggerakkan masyarakat untuk protes, demo, apalagi melakukan tindakan anarkis. Provokasi Pak Denny sudah tidak laku, tidak disukai masyarakat, dan malah merugikan Partai Demokrat itu sendiri. Terus-teruskan saja perilakumu itu. Jangan dikira masyarakat Indonesia tidak akan memberi hukuman. Kalau tidak percaya, kita lihat hasil perolehan Demokrat setelah pemilu 2024. Apakah suara Demokrat bertambah atau makin menurun? Demikian info terkini media, sampai ketemu lagi di Ini Dia berikutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini media.